Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan berkat yang Tuhan limpahkan. Sungguh Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami dan senantiasa menjaga kami. Pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 119 ayat ke-147. Tertulis demikian. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu baik dan mau menolong saat kita mengundangnya untuk menyatakan kuasa-Nya dalam masalah atau persoalan yang kita hadapi. Ada sebuah jargon yang lucu dalam masyarakat kita yang berbunyi, cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak orang yang mencari dukun saat cintanya ditolak oleh orang yang ia cintai. Dan bukan hanya dalam urusan cinta, tapi dalam berbagai hal lainnya juga seperti pekerjaan, bisnis, usaha, sampai kepada urusan pilkada. Demikianlah gambaran yang ada dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika sedang dalam masalah, kebanyakan orang tidak mengundang Tuhan dalam masalah mereka. Tapi mereka malah mengundang dukun, mengundang berbagai kuasa kegelapan, dan berbagai hal lainnya. Saat berada dalam masalah, yang pertama kali terpikirkan untuk diundang adalah orang-orang yang dianggap pintar untuk menangani masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam ayat ini berkata bahwa ia berteriak minta tolong kepada Tuhan saat pagi-pagi buta. Dan ia berharap kepada firman Tuhan. Sikap pemazmur yang meminta tolong pada Tuhan merupakan sikap mengundang Tuhan untuk bekerja dalam masalah dan kesulitan yang ia hadapi. Tuhan tidak menolak saat kita mengundang-Nya untuk mengintervensi masalah yang kita alami. Dengan kuasa-Nya, Ia tidak akan membiarkan kita saat kita berdoa memanggil-Nya. Kita perlu belajar, saudara, untuk berharap senantiasa kepada Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan senantiasa peduli dan mengasihi kita. Saat berada dalam masalah, undanglah Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Dan jangan meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 23-27, terdapat kisah di mana para murid sedang berada di tengah danau. Dan ada angin besar, serta gelombang yang dahsyat yang menimpa perahu mereka.
Saat itu terjadi, mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Dan Tuhan pun menghardik angin dan danau itu, sehingga menjadi teduh sekali. Kadangkala, saudara, ada situasi dalam hidup kita di mana kita ada dalam masalah. Kita ada dalam kesulitan. Namun kita masih merasa diri kita lebih bisa untuk menghadapi masalah atau kesulitan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa sadar, kita merasa bahwa apa yang kita alami bukanlah bidang keahliannya Tuhan, sehingga kita tidak mengundangnya untuk menolong kita. Tapi sebaliknya, kita mengundang pribadi-pribadi lain dan tidak berbalik kepada Tuhan. Mari saudara, belajarlah hari ini untuk mengundang Tuhan dalam setiap kesulitan, persoalan, dan masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit. Mungkin sedang tidak punya pekerjaan. Mungkin saudara sedang punya rencana-rencana untuk masa depan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan lebih tahu dan lebih mampu daripada siapapun. Tuhanlah yang hendaknya menjadi prioritas dan harapan kita. Karena itu, undanglah Tuhan dalam setiap masalah, kesulitan, dan persoalan yang kita alami. Berdoalah, saudara. Undanglah Tuhan masuk dan berkarya dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Percayakanlah sepenuhnya kepada Dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan sabarlah mengikuti waktu Tuhan, setialah pada firman-Nya. Jangan ragukan janji dan kuasa Tuhan. Ketahuilah saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar. Karena Tuhan kita terlebih besar dan maha besar dari segala-galanya. Mari berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari sikap pemazmur yang berharap kepada Tuhan. Kami pun mau, ya Tuhan, berharap dan mengundang Engkau untuk masuk dan berkarya dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam masalah, persoalan, kami tidak mau berharap kepada yang lain. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau berharap hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Engkau berkuasa atas tubuh jasmani dan rohani kami. Engkau berkuasa atas alam semesta ini. Engkaulah yang memegang hari-hari kami, dan Engkaulah yang tahu masa depan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala apapun yang kami lakukan, biarlah tangan-Mu ya Tuhan menuntun kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Dan dalam segala hal yang kami lakukan, biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi karena karya-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan, Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.